Wa qala berkata Nabi Muhammad SAW, idza sholat, ketika sholat, ya, almar'atu, seorang istri, homsaha, dengan 5 waktunya, wasomat, dan dia berpuasa, syahroha, akan bulan Ramadannya, wahafizot, dan dia menjaga farjaha, akan farjinya, kelaminnya, atau bisa diartikan harga dirinya, wa atoat, dan dia taat zaujaha, kepada suaminya, akila, akan dikatakan laha, kepadanya. Kelak nanti di hari kiamat dikatakan kepada si istri ini, udhuli, masuklah kamu wahai perempuan, min ayyi abwabil jannati, dari pintu surga mana saja, syikti, yang kamu mau. Mantap ya. Jadi istri itu ya, dalam hal ini posisi dari suami itu seperti orang yang dimiliki, orang yang dikuasai, sebagai pengikut, bahasa gampangnya rakyat ya, suami presidennya. Paman, maka siapa orang ja'ala, yang menjadikan al-mamluka, akan orang yang dikuasai, rakyat kok dijadiin malikan, jadi raja. Statusnya rakyat tapi dijadiin raja, statusnya istri tapi kelakuannya kayak suami, ngatur-ngatur. Watabi'u, dan mengikut, matbu'an, orang yang diikuti. Aslinya dia pengikut tapi di statusnya sebagai orang yang diikuti. Gampangnya dia orang yang dipimpin tapi di statusnya sebagai pemimpin. Gampangnya dia rakyat tapi dijadiin pemimpin, statusnya sebagai pemimpin. Kayak gitu, bahwa maka ada hal tersebut itu makusun, orang yang membolak-balikan aturan, maksudnya orang ini mankusun ya sama, orang yang membolak-balikan juga, membolak-balikan norma agama. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata atau bersabda Nabi Muhammad SAW, la yaflahu, tidak akan beruntung, qaumun, suatu kaum, walau itu bukan jikalau, walau itu wali, menyerahkan perwaliannya, penguasaannya, amarohum, akan urusan mereka, imro'atan, kepada perempuan. Al-Hadis. Waqala, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ma'asbaha, tidaklah di waktu pagi hari, rajulun, seorang laki-laki, yuti'u, yang dia patuh, imro'atahu, akan istrinya, bima, di dalam perkara, tahwahu, yang si istri menginginkannya. Tidaklah setiap pagi di mana seorang suami selalu nurutin istrinya. Jadi bukan kebaikan doang, ini kejelekan juga diturutin. Bang, kita pulang kerja beli ini, siap mah. Ntar abis ini nganterin, iya siap mah. Nah ini ya, ini dia siap mah. Padahal suami juga punya kebutuhan. Mungkin dia perlu beramal sekali lagi, mungkin dia perlu beli baju koko, mungkin dia perlu beli sarung gitu ya. Tapi semuanya kalah sama keinginan istrinya. Gara-gara takut sama istri. Kita beli ini ya, ini, wah repot itu. Nah, yang kayak begitu, si suami kayak begitu, illa, kecuali si suami tadi akabahu, akan menelungkupkannya. Apa itu menelungkup? Jatuh tersungkur itu, nyungsap, akan menyungsapkannya Allah Ta'ala finari, di dalam neraka.
Alhamdulillah. Ya, bukan berarti harus melawan sama istri, enggak, jangan. Maksudnya ada beberapa hal yang itu merupakan hak kita atau kewajiban istri kepada kita, gitu ya. Wa idza kana, dan jika adanya lirrajuli, bagi seorang suami. Rajul di sini bukan orang, laki-laki, maksudnya suami. Zaujatani, punya dua istri. Udah nih ya. Au zaujatun, atau istri-istri, berarti lebih dari dua, bisa 3, bisa 4 maksimal. Lazimau, maka wajib. Lazim itu di mana jazim, di mana wajib. Maka wajib baginya, kalau dia punya istri lebih dari satu, wajib baginya al-adlu, adil, bainahuna, di antara mereka. Cuma kan adil relatif ya. Kalau menurut saya sih, dulu guru saya itu, hal yang harus dipenuhi seorang suami kalau istrinya lebih dari satu sebetulnya bukan adil, tapi berani. Kalau kata berani, kalau orang punya istri 2, ya kan? Adil nomor 2, dan tapi berani dulu. Walaupun bisa adil, kalau nggak berani, kawin lagi kan? Nah, sekalinya kawin, yang satunya nyerahin, dan satu lagi. Ya, jadi yang penting berani dulu. Adil nomor 2, itu kuyonannya orang. Terus orang adil, kaya, tapi nggak berani, tetap adil. Ini satu-satu juga. Pak Ilham yaktil, maka jika tidak adil, waqa'a, maka terjatuhlah dia si suami fil ismi, dalam dosa, wal haraji, dan kesalahan. Dosa gede. Olah amal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, adapun siapa orang kanat yang ada baginya indahu, di sisinya, si laki-laki atau seseorang suami, imro'atani, 2 orang istri, falam ya'dil, tapi dia tidak adil, bainahuma, di antara keduanya, ja'a, maka datanglah dia si suami tadi yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wasyakuhu, sementara sisi badannya itu sakitun, dalam keadaan miring. Jadi orang yang dia punya istri lebih dari 1 tapi kagak adil, nanti di akhirat bisa kita ciriin jalannya sengklek, bukan habis dari motor jatuh kan. Sengklek jalannya. Jadi tadi hari kiamat kalau ada orang sengklek, oh berarti dia punya istri lebih dari 1 dan tidak adil. Kan ada ya tanda-tanda ciri orang-orang yang kurang bagus di hari kiamat ya. Di antaranya misalnya orang yang suka mabuk, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan wajah seperti anjing. Kan ada tuh. Ada orang yang dia suka berzina, maka nanti dibangkitkan dari kiamat dengan muka seperti babi. Ada ciri-ciri seperti itulah. Buat orang yang menjaga wudhu, sholatnya bagus, maka di hari kiamat wajahnya terang benderang, kan gitu ya. Nah, orang yang dia punya istri lebih dari 1, oh nggak adil, maka jalan sengklek gitu. Waduh, nggak adil, kawan. Nah, ini sekarang haknya suami, tadi hak istri ya. Wa amma haqqu zauji, dan ada pun haknya suami. Tadi mah kita cuma kilasan doang. Banyak kitab-kitab yang menerangkan secara khusus tentang hak suami dan istri. Karena ini kitab Nasohi Dunia. Nasohi Dunia itu artinya nasihat-nasihat agama. Jadi nggak secara spesifik ya, nggak secara detail, cuma membahas secara umum aja. Wa amma haqqu zauji, dan ada pun haknya seorang suami ala zaujati, atas istrinya. Bahwa apakah ada pun hak tersebut, haknya si suami terhadap istri, itu min azamil huquqi, termasuk dari hak yang paling besar, paling agung, bahkan bisa mengalahkan haknya orang tua. Ya, ketika seorang perempuan belum nikah, maka wajib dia berbakti kepada orang tua. Tapi ketika dia sudah menikah, maka kewajiban berbaktinya pindah kepada si suami. Nah itu. Jadi makanya disebut min a'zamil huquq, di antara hak yang paling besar. Jadi setelah haknya Allah, kalau belum nikah, kemarin kita belajarin setelah haknya Allah, setelah haknya Rasulullah, yaitu yang ketiga haknya orang tua. Nah, tapi kalau buat perempuan ketika dia sudah menikah, maka hak itu berpindah kepada suaminya. Walaha, dan baginya, bagi si istri, zaujah, fil qiyami, dalam mendirikannya atau dalam melaksanakan
istri melaksanakan hak-haknya suami, maka dia mendapat sawabun ganjaran, pahala hasilun yang banyak. Wa alaiha, dan juga atasnya, atas istri, fi idha'atihi, dalam menyia-nyiakannya. Kalau dia menyia-nyiakan haknya suami, wa ihmalihi, dan mengosongkannya, menganggap nihil, suami mah nggak penting, jadi haknya dilewatin, maka itu ismun, adalah dosa kabirun, yang besar. Makanya di antara perempuan yang dilihat sama Nabi di neraka ketika peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perempuan yang durhaka sama suaminya. Kan Nabi nanya, wahai malaikat Jibril, itu perempuan disiksa di situ kenapa? Dia kagak sholat ya Rasul. Dia kagak puasa ya Rasul. Apa yang dilakuin? Dia kata malaikat Jibril, karena waktu hidup-hidupnya dia enggak berbakti sama suami, karena dia mendurhakai suami. Allah, berkata Nabi Muhammad SAW, nah ini masuk ya di sini. Lau amartu, andai kata diperintahkan aku, ahadan, akan seseorang, ayas juga untuk sujud, li ahadin, kepada seseorang. Kalau saya diperintahin Allah, Muhammad, suruh orang sujud, maka la amartu, niscaya akan aku perintahkan almar'ata, seorang perempuan alias seorang istri, atas juga untuk sujud di zaujiha, kepada suaminya. Kenapa? Di azmi haqihi, karena besarnya haknya dia, haknya si suami, alaiha, atasnya, atas istri. Wa qala, dan bersabda juga Nabi Muhammad SAW, ayyuma mra'atin, perempuan mana saja, batat, yang di malam harinya, wa zaujuha, sementara suaminya, anha, darinya itu radin, ridho, dia rela, senang. Perempuan yang dimana suaminya di malam harinya senang, di malam harinya ridho, maka dakholat, masuklah si perempuan tadi al-jannata, ke dalam surga. Tuh simpel gini mah, kalau pengen masuk surga ya, udah bikin senang suami. Malam hari kalau suami senang, ridho, rela, maka dia masuk dalam surga. Bahkan waqala, berkata Nabi Muhammad SAW, idza sholat, ketika sholat ya, almar'atu, seorang istri, khomsaha, dengan 5 waktunya, dia sholat 5 waktu, wasomat, dan dia berpuasa, syahroha, akan bulan Ramadannya, puasa Ramadan, wa hafizat, dan dia menjaga farjaha, akan farjinya, kelaminnya, atau bisa diartikan harga dirinya. Dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, wa atoat, dan dia taat zaujaha, kepada suaminya. Dia taat, dia patuh sama suaminya, maka fakila, akan dikatakan laha, kepadanya kelak nanti di hari kiamat, dikatakan kepada si istri ini, udhuli, masuklah kamu wahai perempuan, min ayyi abwabil jannati, dari pintu surga mana saja, syikti, yang kamu mau. Mantep kan? Dan suami gak dapat loh kayak gini loh, yang dapat istri. Nah istri mah tinggal sholat, puasa Ramadan, jaga harga diri, patuh sama suami, udah beres, masuk surga lewat pintuan nanti. Nah kita nggak dapat jaminan, padahal kita yang nyari duit, ya kan? Enak lah pokoknya jadi gini mah. Ya tapi tadi berat juga, ya, karena peluang durhakanya lebih gede dia daripada kita, gitu. Ya enggak? Kita nasehatin, dia ngoceh balik, ya kan? Kita omongin lagi, dia lebih marah. Nah, jadi peluangnya tuh ngerinya di situ. Waqala, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, la yanzuru, tidak akan melihat, ya, tidak akan memandang, maksudnya memberi rahmat, ya. Allah tabaraka wa ta'ala ila imro'atin, kepada seorang perempuan, maksudnya istri, la tashkuru, yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih, zaujaha, kepada suaminya. Tuh.
Makanya istri kita ingetin kalau kita kasih duit, makasih lah. Jangan nerima doang, kenapa kasih? Wah parah bini sekarang. Ya, orang-orang bukan bini saya, mungkin teman-teman kali gini ya. Kadang-kadang perempuan kalah sama pengemis dikasih duit makasih loh. Makasih ya. Kadang-kadang panggil Raden, ya kan makasih ya Den. Ya, coba teman-teman yang udah nikah nih, pernah nggak dipanggil Raden? Ngasih duit ke bini, makasih ya. Ya nggak pernah kan? Mari ya. Yaudah kita kantong kita. Wah parah begini kayak gitu. Ya, ditukar tambah nggak bisa. Kasih tahu ini kita, makasih, ya, bersyukur. Ya termasuk juga kita kalau kebetulan istri punya rezeki kan bisa juga. Istri punya rezeki terus ngasih ke kita, ya kita juga makasih juga, jangan lupa. Wahia dan adapun dia si perempuan tadi si istri itulah tagni, yaitu kata gina, goni itu tidak butuh, ya. Merasa tidak tercukupi, merasa tidak butuh, ya. Anhu darinya maksudnya dari keadaan si suami. Udah gak bersyukur, udah gak berterima kasih, merasa kagak butuh dengan suaminya. Jadi suaminya itu wujud keadaan ini, ada kagaknya itu kagak dianggap. Padahal ketika suaminya meninggal, dia jadi janda, modar loh, ya kan? Banyak loh perempuan yang kayak gitu, galau sama suami. Ini kagak mikirin kalau suaminya foto jantungan mati. Jadi janda dia, ya kan? Walaupun katakanlah si istri bisa kerja nyari duit, tapi dengan menyandang status janda tetap kagak enak. Ya, masih mending suaminya hidup walaupun mungkin hidupnya juga kesulitan. Waqala, berkata juga bersabda Nabi Muhammad SAW, idza da'a, ketika mengajak ar-rajul seorang laki-laki, maksudnya suami. Ada suami kok ngajak zaujatahu akan istrinya ila firasyi, ke tempat tidurnya, ke kasurnya. Ya, maksudnya hubungan badan. Falam ta'tihi, maka si istri tidak mendatanginya. Diajak kok kagak mau, fabata, maka tidurlah di malam hari nah dalam keadaan marah. Si suami tidur dalam keadaan marah, puyeng dia, gak dapat jatah, ini dia dikasih pantat doang. Maka dia tidur dalam keadaan sebel, marah, alaiha, kepadanya, pada istrinya. Maka yang kayak begitu, laknat kepada si istri. Siapa yang melaknat? Al malaikatu, malaikat. Para malaikat melaknat istri tadi hatta tusbiha, sampai pagi harinya. Alhamdulillah. Ya tentunya suami yang proporsional ya. Suami udah nafkahin dia, suami udah baik sama dia, suami udah ngedidik dia, suami udah ngebimbing dia, suami udah sabar sama dia. Kok minta jatah kagak dikasih? Nah yang kayak begini nih, istri kayak gini dilaknat malaikat. Tapi kalau suami masih duit kagak, kerjaannya marah-marah, mabok, judi, pulang bau, ya kan? Terus minta jatah dong kayak, terus istrinya kagak ngelayanin, itu sampai apa? Orang haknya itu kagak dilaksanain ya. Ingat dalam Islam itu hak itu kalah sama kewajiban. Jadi yang wajib itu adalah kita mendahulukan kewajiban kita, baru kita mendapat hak. Itu prinsipnya seperti itu. Jangan meminta hak sebelum kita melakukan kewajiban. Ya gampangnya orang kerja baru dapat gaji. Jangan minta gaji dulu baru kerja, baru ceritanya. Itu konsep ya, konsepnya seperti itu. Jadi laksanakan dulu tugas kita sebagai suami. Kalau tugas suami kita udah laksanakan, nah kita punya hak minta hak kita sebagai suami pada istri. Tapi kalau sebagai suami aja kewajiban kita nggak kita laksanain, ya jangan salahin istri, nggak memenuhi hak dia. Fayajibu, maka wajib alal mar'ati, atas seorang perempuan, ta'atu zaujiha, mentaati suaminya, wajib hukumnya. Wa tarkul mukhalafati, dan meninggalkan menyalahinya, maksudnya berbeda pendapat dengannya, lahu kepadanya. Wa alla ta'adzana, dan tidak juga memberi izin fi baitihi, dalam rumahnya. Tuh. Kalau ada orang mau datang ke rumahnya yang bukan mahram tentu ya. Kalau saudara nggak apa-apa. Yang bukan mahram kok datang, bilang suami saya lagi nggak ada di rumah. Makanya kan masyhur tuh, ada sahabat Nabi perempuan yang suaminya ikut perang. Dalam satu riwayat suaminya berdagang pergi jauh. Ibunya sakit keras. Datanglah orang utusan nih ke rumah si istri ini. Wahai perempuan, wahai wanita, ibu kamu lagi sakit keras, tengokin. Si istri bilang, suami saya lagi pergi, nggak ada di rumah, saya nggak bisa keluar tanpa izin dia. Lalu kemudian datang lagi si orang tadi ngasih kabar kepada si perempuan itu, wahai wanita, ibu kamu sekarat, bentar lagi kayaknya mati nih.
Coba datengin, barangkali dia kangen sama kamu. Si istri ngomong lagi, suami saya belum pulang, saya nggak berani minta izin, saya belum minta izin sama suami untuk keluar rumah. Sampai akhirnya yang ketiga meninggallah si ibu. Si ibu ini meninggal, kemudian diadukan lagi kepada si perempuan ini. Wahai perempuan, ibu kamu meninggal, mau dikubur. Barangkali kamu mau ngelihat untuk yang terakhir kalinya. Lagi-lagi si perempuan ini ngomong, suami saya belum pulang. Nanti kalau suami saya pulang, saya minta izin. Akhirnya dikubur tanpa bisa dilihat. Jadi dari sakit sekarat sampai meninggal, si anak ini nggak ngelihat ibunya, si perempuan ini nggak ngelihat ibunya. Akhirnya hal itu diadukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Si ibu mendapatkan surga karena berhasil mendidik seorang anak yang menjadi istri yang solehah. Nah disitulah kadang-kadang agama bertentangan dengan sosial. Kalau pakai hukum sosial, anak durhaka, ya kan? Iya kan? Kalau pakai hukum sosial ya. Tapi kalau hukum agama, kalau menurut Nabi benar. Justru yang perempuan kayak begini, yang dia berhasil membanggakan ibunya masuk ke dalam surga gara-gara dia berhasil mendidik anaknya menjadi solehah, taat sama suaminya. Lagi-lagi suami yang proporsional, ya, ngasih nafkah. Pokoknya tugasnya suami. Kalau tugasnya suami dalam jalanin ya udah buang aja laki gitu. Wala tatasodako, nah nih, dan tidak bersedekah min malihi dari hartanya suami. Jangan sedekahin harta suami tanpa izin, kecuali harta dia sendiri. Istri punya duit sendiri, istri kerja, silakan. Haram buat suami minta, kalau dikasih boleh, nggak boleh loh. Hartanya suami itu hartanya istri, tapi hartanya istri bukan harta suami. Oh hati-hati, ya. Kalau ngasih boleh, sekali ya ngasih boleh. Tapi secara hukum begitu, harta kita sebagai suami itu harta istri juga. Walaupun ketika dia bersodako harus atas izin kita. Bang boleh nggak bang? Saya sodakain. Mas boleh nggak mas? Saya sodakain di situ. Gitu tetap harus izin. Tapi kalau dia punya harta sendiri silahkan. Ya hartanya haknya dia. Walan tahun dan tidak keluar minal baiti dari rumah illa biiznihi, tanpa izinnya suami. Tadi itu ya saya sampaikan. Waridohu dan redonya suami atau kerelaan suami. Enggak keluar rumah tanpa izin suami. Fa'in fa'alan, maka jika melakukan si perempuan, si istri, sayan akan sesuatu tadi, min dalika dari hal tersebut yang disebutkan di atas, biduni izni, dengan tanpa izin suami, kalau dia keluar rumah tanpa izin suami, menemui seseorang tanpa izin suami, bersedekah dengan harta suami tanpa izin suami, kok dia ngelakuin itu semua, maka itu azimat, berdosa besarlah dia. Dosa perempuan kayak begitu. Wa idza da'aha, dan ketika si suami mengajak istrinya ila firasyihi, ke tempat tidurnya, sama kayak tadi, ya, hubungan badan, dalam jazza, maka tidak boleh laha baginya, bagi si istri, al imtina'u, untuk menolak, ya, untuk enggan. Gak boleh istri nolak kalau suami ngajak, illa kecuali li udrin, karena adanya uzur syar'iyyin yang bangsa syariat. Kecuali ada uzur, mungkin halangan. Ya maaf bang, lagi halangan. Oh gitu, gak apa-apa deh. Atau mungkin lagi pusing. Wah malam saya pusing banget bang, besok aja. Nah itu uzur syar'i. Tapi kalau nggak ada uzur, wajib memenuhi, termasuk di dalam haknya suami. Wabil jumlah, dan adapun kesimpulannya, fahakiz zauji, maka adapun haknya seorang suami. Lagi-lagi ini suami yang proporsional loh, suami yang ideal, ngasih nafkah, ngasih makan, ngasih duit, ya, nyenengin istri, yang kayak begitu haknya nggak boleh dilanggar. Kan kewajibannya sebagai suami udah dilakuin, ya. Tapi kalau kewajibannya sebagai suami nggak dilakuin, ada kewajiban juga seorang istri untuk memenuhi haknya suami, gitu ya. Jadi imbang lah gampangnya gitu. Fahakiz zauji, ya, maka adapun haknya suami ala zaujati, atas istrinya, itu azimun, agung, besar. Hatta inahu, sehingga sesungguhnya waroda, ya, telah meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, laukana, jika adanya birrojuli, pada seorang laki-laki, jarohatun, luka, sampai-sampai nih andai kata ada seorang laki-laki luka, wadaduh misalnya jatuh dari motor, ya, min rosi, dari kepalanya, dari kepala berdarah, ila kodamihi, sampai telapak kakinya, sampai kakinya berlumuran darah. Lalu kemudian falahasatha, lalu menjilatnya, jadi dijilatin luka tadi,
Ya, membersihkan luka tadi dengan cara dijilat. Siapa? Almar'atu, istrinya, bilisaniha, dengan lidahnya. Sama istrinya dijilatin tuh luka yang keluar dari kepala suami sampai bawah. Maka yang kayak begitu seandainya pun si istri melakukan, lam takum, belumlah dia melaksanakan bihakihi, dengan haknya suami, alaiha, atasnya. Nggak mungkin ya, ada seorang suami dia berdarah, seandainya nih kata Nabi, andai kata ada seorang suami berdarah dari kepala sampai kaki, lalu dijilat sama istrinya dari kaki sampai atas, bayangin, lukanya tadi dijilat untuk dibersihin darahnya. Walaupun itu dilakukan istri, itu belum termasuk mendapatkan perlakuan yang baik terhadap suami, bayangin. Berarti kan lebih daripada itu, seorang istri harus melakukan hak-haknya suami gitu ya. Kewajiban istri kepada suami itu sangat besar. Jadi sampai kalau andai kata dia membersihkan lukanya dengan dijilat pun, itu belum mencukupi kewajiban dia sebagai istri. Gitu. Lagi-lagi nih, suaminya ideal, suami ngasih duit, segala keturutan, ya ibaratnya gitu. Bukan suami yang separuh. Bayang bagi maka seyogianya lil mar'ati, bagi seorang perempuan atau istri. Maka oleh karena itu sebaiknya buat seorang istri antajtahidah, untuk bersungguh-sungguh fil qiyami, dalam melaksanakan bihaqi zaujiha, dengan hak-haknya suaminya. Serius gampangnya gitu ya, melaksanakan hak suami. Wa ala taqsira, dan tidak mengurangi fil qiyami, dalam pelaksanaan bihi, terhadap haknya suami. Litafuza, supaya dia beruntung, bisawabillahi, dengan mendapat pahala dari Allah, waridohu, dan ridhonya Allah, wa tanjua, dan dia selamat, min azabihi, dari azabnya Allah, wa sakhotihi, dan juga dari murkanya Allah. Wa yang bagi, dan seyogianya li zauji, untuk seorang suami, ayyusamiha, memaklumi, tadi ya, mentolerir, artinya memaafkan, bisama itu memaafkan. Ya, mentolerir lah, memaklumi zaujatahu, akan istrinya. Sebaliknya buat suami, banyak-banyak maklumin istri, kalau istri nggak banyak memenuhi hak kita sebagai suami. Ba'dul musamahati, akan sebagian dari pemakluman. Jadi banyak-banyak maklumin. Walayan tak si, salah tuh, bukan pakai do. Dan jangan banyak-banyak, ya maksudnya jangan menghabiskan alaiha, atasnya, fitola bil qiyami, dalam hal meminta pelaksanaan bil hukuki, dengan hak-hak yang dia. Jadi jangan berlebihan, maksudnya gitu ya, meminta hak. Gua kan suami lo, begini dong, begitu dong. Kalau boleh. Ya. Banyak maklumin, jangan banyak meminta. Gitu. Banyak tolerir. Ya, karena si suami tadi ketika terlalu menuntut, nggak bisa maklumin, nggak bisa sabar, fayuki aha, maka akan menjatuhkan si istri fil haroji, dalam kesulitan. Akhirnya si istri merasa kesulitan, apa-apa harus dia, apa-apa harus dia. Fa'innan nisa'a, karena sesungguhnya perempuan itu nakisot aklin, kurang akalnya, kurang pemikirannya. Bukan berarti perempuan bodoh, bukan ya. Ini kalau secara teori pendidikan teman-teman, perempuan itu otaknya itu lebih cepat maju sampai usia 20. Makanya nggak usah heran kalau ada perempuan SD juara kelas. Rata-rata SD, SMP pasti juara perempuan. Coba aja deh. Ranking 1 ya, ada laki-laki ada tapi nggak banyak. Kayak anak saya tuh ranking 1 dari kelas 1 per laki-laki. Tapi kalau yang umumnya, kebanyakan yang juara kelas tuh 3 besar lah. Itu rata-rata perempuan. Kenapa? Karena memang secara daya pikir perempuan itu lebih cepat. Tapi ntar kalau udah SMA, udah jarang perempuan. Apalagi kuliah. Karena stuck deh di situ. Jadi dari sisi pemikiran ya, dari sisi pola kognitif misalnya gitu ya, afektif atau psikomotorik, dia tuh lebih cepat majunya. Tapi nanti ketika usia 20, pertumbuhannya lamban. Itu perempuan otaknya gitu. Sementara laki di usia 20 lagi gencar-gencar ya, lagi cepet-cepetnya. Pola dewasanya makin cepat. 30 makin cepat. Masuk 40 mulai usia tua, mulai dia mendapat pembentukan kedewasaan awal. Tapi kalau perempuan 40 berhenti udah, setak udah, gak nambah lagi. Ya, jadi perempuan itu punya kelebihan dari awal. Awal itu dia lebih dewasa. Dia lebih cepat berpikirnya. Tapi nanti ketika menjelang usia balik, ketika usia mukallaf, taklifnya 20, usia
25 usia menikah, bahkan mungkin udah menikah dan seterusnya, justru kita sebagai suami lebih dominan dari istri. Ya, maksudnya di situ ya, makanya disebut di sini perempuan itu cara pandangnya pendek. Karena kenapa? Perempuan itu lebih kepada perasaan, agak enak gitu. Sementara suami lebih mikir secara panjang. Wadinin dan juga agama, ya bukan cuma pendek urusan akal, tapi juga pendek urusan agama. Gitu. Banyak perempuan yang meninggalkan sholat, banyak perempuan yang buka aurat, ya. Padahal dia tahu itu hukumnya wajib. Nah, tapi pelaksanaan itu lebih sering dilawan lah ya sama kaum perempuan. Wal ghalibu dan adapun yang umum, ya secara umum alaihinna atas perempuan, maksudnya nggak semua, cuman umumnya. Kebanyakan bagi perempuan itu atas dahulu, yaitu suka menganggap remeh, suka menganggap mudah, nyentengin. Ah, gampang itu mah. Nyuci gak mah? Ntar aja besok gampang, besok agak, ya kan? Jadi kita coba deh. Itu cucian dan numpuk tuh, ya ntar aja sore kagak. Kayak katanya perempuan emang sering gitu. Jadi nggak usah kaget maksudnya. Nah disitulah seorang suami harus memaklumi gitu loh, harus sabar. Ya. Watagofulu dan juga suka lalai. Ya, anhukukil azwaji dari hak-haknya suami. Tuh, apalagi perempuan itu ya materialis dan wajib perempuan itu materialis. Ya, wajib perempuan itu istri itu materialis. Semakin teman-teman ngasih duit banyak pada istri, itu semakin istri sayang. Nah, itu logikanya gitu. Ya, nggak bisa dibohongin. Makin dikit kita ngasih duit pada bini, makin rasa sayang itu berkurang. Ya, nggak bisa dibohongin ya. Emang salah perempuan? Enggak salah. Justru itu benar. Karena memang perempuan diciptakan untuk materialis. Kalau nggak materialis, kok perempuan konaah, ya. Udah bang, nggak usah kerja di sini aja kita ibadah. Nah, kebakan itu. Justru kita bersyukur perempuan kita, istri kita materialis. Kita jadi semangat kerja, nyari duit untuk memenuhi kebutuhan. Gitu, jangan dibalik. Perempuan matre banget sih. Ya emang perempuan harus matre. Apalagi dia mintanya sama kita, kan bagus. Kita suaminya. Masa dia minta sama suami orang? Ya kan? Ya udah gue minta sama suami orang aja deh lah. Lebih parah lagi. Ya. Makanya bersyukurlah kita. Karena justru dengan matrenya perempuan, kita termotivasi untuk nyari uang. Kita termotivasi untuk nafkah. Ya. Waman dan adapun orang sama yang dia memaklumi. Tuh, kalau suami kok bisa maklumin istri, maka samahu akan memaklumi pula Allah Ta'ala. Tuh. Allah bakal maklumin juga kekurangan kita sebagai suami. Ya banyak juga kekurangan kita pada istri kita kan. Kita pengen istri cakep, dan istri kagak dibeliin skincare, kagak dibeliin apa itu, lipstick gitu ya, bedak segala macam. Tapi kita pengen istri kita tampil cakep, lagi gimana ceritanya? Punya duit misalnya kita nggak beliin dia kebutuhan lah gitu ya, perlengkapan dia dan sebagainya. Kita pengen istri kita misalnya pinter gitu kan, lah bukan dibeliin susu malah dikasih air tajin mulu itu. Dan padahal kita pengen istri kita pinter. Kalau kurus pengen gemuk, kalau gemuk pengen supaya langsing dikit misalnya gitu. Tapi kita nggak fasilitasin. Ya, gimana ceritanya? Ya, jadi itu kekurangan kita. Kita juga harus sadar bahwa kita juga banyak kekurangan sebagai suami. Nah semakin kita memaklumi kekurangan istri, maka Allah juga akan memaklumi kita. Waman tajawaza, waman dan adapun siapa orang tajawaza yang dia memaafkan. Kalau dia kok sebagai suami memaafkan istri, atau sebaliknya istri memaafkan suami, ya deh, mungkin suami saya lagi capek kali, maka dia marah-marah, maklumin juga. Istri juga begitu, dimaklumin sama suami. Oh iya, dia istirahat, nggak jadi nyuci, nggak jadi masak, mungkin capek, gampang lah. Besok bisa nyuci atau ntar di makanan beli aja di luar, di warteg misalnya gitu. Jadi dianggap enteng aja lah urusan kayak gitu-gitu. Nah kalau dia gampang maafin, maka tajawaza akan memaafkan juga Allah Subhanahu Wa Taala anhu kepadanya, baik kepada suami maupun istri. Wallahu a'lam.